Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, ya saya berharap kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita yang hebat dan luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat pagi hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita berita terbaru atau berita terupdate terkait serangan yang dilakukan oleh Israel dan Hamas. Dan seperti apa yang ada di layar, teman-teman, ini saya akan membagikan kepada kita dengan sebuah judul berita, yaitu Israel bunuh komandan tertinggi Hamas di Gaza. Ya, ini dari situs CNN Indonesia. Ini diterbitkan pada uh, hari Selasa kemarin 17 Oktober 2023 pada malam hari, yaitu di pukul 22:32 waktu Indonesia Barat. Lalu berikutnya nanti teman-teman saya akan juga menyampaikan kepada kita bahwa ada 5.000 orang tewas saat Israel bom Gaza, ya. Kita akan mulai saja dulu sini, ya, dan saya akan membacakan kepada kita semua pada kesempatan ini. Saya akan blok, ya. Ini dia. Israel membunuh salah satu komandan senior Hamas yang bersenjata, Ayman Noval di Gaza. Tewasnya Ayman Noval dikonfirmasi sendiri oleh kelompok sayap bersenjata Hamas Brigade Is Elden Al-Qassam pada hari Selasa kemarin, ya, 17 Oktober 2023. Ya, jelas saja teman-temannya bahwa ada salah satu, ya, komandan senior Hamas yang akhirnya juga tewas, ya. Nah, ini dia, Ayman Noval tewas dalam serangan udara yang dilancarkan Israel yang sudah berlangsung sejak Sabtu 7 Oktober 2023 ke jalur Gaza, menyusul serangan mendadak mematikan Hamas dengan ribuan roket dan milisinya yang menembus wilayah negeri Zionis tersebut, ya. Lalu di bagian bawah juga teman-teman dikatakan di sini, seperti dikutip dari Reuters, sebagai anggota Dewan Tinggi Militer Brigade Yais Elden Al-Qassam, Noval bertanggung jawab atas wilayah Gaza Tengah di kelompok sayap bersenjata. Ya, memang ini yang terjadi teman-teman, ya, bahwasanya ya siapapun juga yang ada di wilayah Gaza ini akan mengalami hal yang saya pikir sebenarnya ini tidak perlu terjadi, ya. Tapi ya inilah semua eh, akibat daripada serangan yang luar biasa yang dilakukan oleh kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, ya. Namun sejauh ini militer Israel belum mengonfirmasi kabar kematian Ayman Noval, ya. Nah, ini sampai hari ini 17 Oktober 2023 Israel masih terus membombardir Gaza. Setidaknya 2.750 orang di wilayah Gaza yang dikuasai Hamas tersebut meninggal dunia dalam serangan besar-besaran tersebut, ya. Lalu dikatakan Israel juga berencana melancarkan serangan darat ke Gaza. Militer Israel mendesak warga Gaza meninggalkan tempat tinggal mereka sebelum mereka menginvasi lewat jalur darat. Ya, ini luar biasa sekali teman-teman, ya. Dalam kalau kita melihat di sini, ya, ini bukan angka yang sedikit, ya. Ada sekitar 2.750 orang yang ada di wilayah Gaza yang dikuasai oleh Hamas ini teman-teman, ya, akhirnya juga meninggal dunia. Dan di sini tentunya yang paling banyak adalah warga sipil, ya. Maka sebenarnya kalau misalnya juga ada rencana yang dilakukan oleh Israel untuk melancarkan serangan darat ke Gaza, maka ini dia yang penting kita lihat di sini bahwa militer Israel juga mendesak agar warga Gaza meninggalkan tempat tinggal mereka sebelum mereka menginvasi lewat jalur darat, ya kan? Jadi artinya bahwa memang di sini diperingatkan agar warga sipil yang ada di daerah ini harus segera mengungsi atau meninggalkan wilayah tersebut, ya, agar tidak menjadi korban serangan dari Israel, ya. Oke, dan ini dia yang sangat luar biasa tentunya ini bukanlah jumlah yang sedikit teman-teman. Dikatakan bahwa ada setidaknya 2,4 juta orang menjadi penduduk Gaza dan kini sedang terjebak dalam perang. Israel sendiri memblokade total wilayah ini demi tujuan membasmi Hamas, ya. Jadi jelas saja bahwa sebenarnya serangan-serangan yang dilakukan oleh
militer daripada Israel ini adalah untuk menghabisi ya para eh, petinggi-petinggi atau anggota-anggota dari kelompok Hamas ya. Dan ini sangat luar biasa tentunya yang dilakukan oleh mereka ya, bukan berarti luar biasa maksud saya bahwa itu adalah hal yang kita inginkan, tapi bagaimana serangan yang mereka lakukan ini yang akhirnya mereka berhasil ya membunuh komandan tertinggi Hamas yang ada di Gaza ya. Oke teman-teman, jadi itulah yang bisa saya bagikan untuk soal komandan tertinggi ya, salah satu komandan tertinggi yang ada di kelompok Hamas ini ya, yang namanya Ayman Noval ya, Ayman Noval yang akhirnya ya diberitakan bahwa beliau ya atau pemimpin atau komandan ini akhirnya juga meninggal ya. Dan kita akan langsung saja sekarang melihat bagaimana ketika dikabarkan bahwa ada sekitar 500 orang ya, ada sekitar 500 orang tewas saat Israel membombardir sebuah rumah sakit di Gaza, dan ini malah berita paling terbaru ya. Pagi ini teman-teman ya, pagi ini ya, Rabu 18 Oktober 2023 pada pukul 3:20 waktu Indonesia Barat, dikatakan di sini sekali lagi 500 orang tewas saat Israel membombardir sebuah rumah sakit di Gaza. Masih di situs CNN Indonesia ya. Kita akan coba lihat. Saya akan tampilkan kepada kita dan saya akan bacakan. Nah, ini dia teman-teman ya. Lebih dari 500 orang tewas ketika Israel menyerang rumah sakit Baptis Al-Ahli di Gaza berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina. Oh, ini kasihan sekali ya, orang yang tentunya tidak mempunyai urusan soal serangan-serangan yang dilakukan antara Hamas dengan militer Israel, tapi akhirnya mereka menjadi korban, dan ini bukan jumlah yang sedikit teman-teman ya. Ini kasihan sekali, ada 500 orang ya yang akhirnya tewas ya ketika Israel melakukan penyerangan ya di rumah sakit Baptis Al-Ali di Gaza. Wow. Ya, lalu kemudian dikatakan seperti dilansir Anadolu, juru bicara Kementerian Kesehatan Ashraf Al-Qudra menyebut Israel menjadi rumah sakit Baptis Al-Ahli di Gaza sebagai target serangan udara mereka pada hari Selasa 17 Oktober 2023. Ya, mungkin mereka berpikir bahwa bisa jadi ya kelompok Hamas ini malah mereka menempati ya, mereka tinggal atau mereka menyembunyikan diri di rumah sakit Baptis Al-Ahli di Gaza ini, sehingga inilah yang menjadi target dari militer Israel untuk mereka harus melakukan penyerangan, sehingga inilah yang mengakibatkan 50 orang ini, maksud saya 500 orang ini tewas ya ketika mereka melakukan serangan yang sangat luar biasa itu teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan dalam rekaman video menunjukkan mayat-mayat berserakan di dalam rumah sakit tersebut. Oh, Tuhan Yesus ya ampuni ya. Jadi kita tentunya sangat kasihan dengan kejadian yang seperti ini teman-teman ya. Nah, ini hanya gara-gara Hamas yang melakukan penyerangan lebih awal, akhirnya warga sipil pun menjadi korban ya serangan yang dilakukan oleh Israel. Dikatakan menurut seorang reporter Anadolu, ribuan warga Palestina berada di rumah sakit ketika gedung tersebut dibombardir oleh militer Israel. Ya, militer Israel sendiri mengatakan laporan tentang kemungkinan serangan udara terhadap rumah sakit tersebut masih dalam peninjauan. Berarti sampai sekarang kita masih belum memastikan bagaimana dan berapa ya yang mungkin menjadi kehilangan di sana ya, termasuk juga korban meninggal ya. Dikatakan juru bicara militer Israel Daniel Hagari menuturkan bahwa dia belum memiliki semua informasi tentang serangan ke rumah sakit Baptis Al-Ali. Dia menyatakan rincian lebih lanjut soal serangan itu akan diberikan jika memungkinkan ya. Jadi tentunya ini yang kita tunggu, bagaimana nantinya ada laporan yang lebih rinci lagi ya soal bagaimana serangan udara yang dilakukan ke rumah sakit Baptis Al-Ahli ya. Lalu dikatakan selanjutnya di sini teman-teman ya, ini dia. Menurut The Times of Israel ya, Hagari mengatakan bahwa dia belum mengetahui apakah ledakan di rumah sakit tersebut adalah akibat dari serangan Israel.
Oke, ya berarti ini masih belum jelas juga ya. Oke, lalu berikutnya dikatakan kelompok militan Palestina Hamas menyebut penargetan rumah sakit oleh Israel sebagai genosida. Lalu serangan udara tersebut dikatakan yang terjadi pada hari ke-11 dalam konflik antara Israel dengan Hamas. Israel juga berencana melancarkan serangan darat dengan tujuan membasmi Hamas. Jadi jelas saja teman-teman, kita harus mengerti di sini bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Israel ini bukan sengaja menghabisi warga-warga sipil. Sekali lagi tujuan mereka adalah ini dia, membasmi Hamas ya. Karena mereka inilah yang pertama kali melakukan penyerangan terhadap Israel pada saat mereka sedang merayakan hari Sukkot ya teman-teman ya, di mana mereka harus bersukacita untuk memuji Allah mereka ya. Dan tentunya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Heri Ikim bahwa ketika kita mengganggu Israel, maka sama saja kita ya seperti membangunkan singa ya yang sedang tertidur ya. Dikatakan, namun belakangan semakin banyak kelompok non-pemerintah dan pemimpin dunia yang menyatakan bahwa blokade total dan bombardir Israel di jalur Gaza melanggar hukum internasional dan mungkin merupakan kejahatan perang. Ya, oke, tentunya kita akan lihat bagaimana kelanjutan soal ini teman-teman ya. Apakah memang seperti itu adanya atau bagaimana nanti tanggapan dari PBB teman-teman ya. Nah ini dia jadi sangat luar biasa sekali ya, dan ini tentunya kita sangat sayangkan apa yang terjadi ya. Memang kita melihat bahwa di sini teman-temannya Israel akhirnya berhasil membunuh komandan tertinggi Hamas di Gaza, tapi yang sangat kita sayangkan itu ketika ada sekitar 500 orang tewas saat Israel melakukan bombardir di sebuah rumah sakit di Gaza. Ya, mereka tidak tahu apa-apa soal serangan yang terjadi ini, tapi mereka pada akhirnya menjadi korban yang dilakukan oleh Israel ya, seperti apa yang dikatakan di dalam berita ini ya. Sekali lagi ini ya dari CNN Indonesia. Nah, teman-teman, jadi sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini untuk berita terbaru, dan kiranya ini menjadi apa namanya? Berita-berita terupdate bagi kita semua, dan kita selalu tentunya untuk mengikuti bagaimana perkembangan yang terjadi ya soal serangan Israel dan Hamas ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas tentunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Samasi.